Hai gengs, kembali lagi di podcast channel Mimin Unsri. Kali ini Mimin akan mengulas dan mengupas tuntas mengenai beasiswa secara umum dan juga terkhususnya beasiswa yang ada di Unsri. Dan pastinya Mimin akan memberikan kalian tips dan trik bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Wadidaw. Cerita sedikit, sebenarnya Mimin adalah salah satu penerima manfaat beasiswa yang ada di Unsri. Ya, termasuk beasiswa terbesar dan terfavorit se-Indonesia lah. Jadi tentunya yang Mimin ceritakan ini bukan sekedar ngomong kosong belaka, tapi ini juga adalah bahasan yang berasal dari pengalaman Mimin pribadi. Jujur aja, Mimin udah pernah daftar 4 kali beasiswa dan itu semua gagal. Tapi alhamdulillah banget Mimin bisa mendapatkan beasiswa ketika kelima kalinya Mimin mendaftar. So, bagaimana caranya? Langsung aja kita bahas. Oke. Mengenal dulu apa itu istilah beasiswa. Mungkin bagi teman-teman yang notabene terpelajar, mungkin sudah tahu apa itu beasiswa. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ia tempuh. Namun, ada juga beasiswa yang kemudian bukan hanya memberikan keuangan. Ada juga yang memberikan pengembangan soft skill seperti pelatihan, pembinaan, bahkan ada juga yang memberikan sebuah asrama. Dan beasiswa ini ada yang bersifat 1 semester, ada yang selama 1 tahun, dan ada juga yang sampai semester 8. Dan beasiswa ini sebenarnya terbagi lah, ada yang bersifat beasiswa bagi yang kurang mampu, ada beasiswa yang berprestasi, dan ada juga beasiswa yang kurang mampu berprestasi. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kalian bertanya dari mana sih beasiswa itu? Baiklah, beasiswa biasanya itu diberikan oleh kalangan seperti lembaga pemerintah, perusahaan, atau yayasan. Contohnya saja, kita bahas yang ada di Unsri ya. Kalau dari pemerintah, itu ada beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA dari Kemenristek-Dikti. Ya biasanya itu berasal dari IPK dan prestasi. Ada juga beasiswa bidik misi, itu bagi yang kurang mampu. Ada beasiswa unggulan Kemendikbud, itu biasanya daerah yang dari 3T, daerah 3T, dan juga bagi masyarakat yang berprestasi. Dan juga ada beasiswa afirmasi, itu biasanya biasanya daerah-daerah yang seperti teman-teman kita dari Papua, dari Banten, itu mendapatkan beasiswa afirmasi. Dan ada juga dari lembaga, perusahaan, atau yayasan. Apa aja sih? Ya seperti yang kita tahu, ada Sobat Bumi dari Pertamina, ada beasiswa Jarum, BCA, Bank Indonesia, ada beasiswa Kader Surau, ada beasiswa Karya Salemba 4, Marubeni, Bakti Nusa, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini, mungkin kalian bertanya, Kak, kalau kita dapat beasiswa, uangnya berapa? Pencairannya kapan? Nah, di sini ya tergantung dari kebijakan yayasan atau yang pemberi dari beasiswa kalian. Ya, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 semester, bahkan ada yang 1 tahun. Jadi seperti itu, guys. Lalu di mana sih kita bisa mendapatkan informasi beasiswa? Mudah, guys. Kita kan sekarang udah zamannya berapa nih? 4.0, yang artinya teknologi udah berkembang. Jadi kalian bisa lah gunakan Google, gunakan apalah. Soalnya bisa didapatkan dengan googling internet ya lah, yang apalah itu namanya. Pokoknya gitu lah. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu. Apa sih syarat yang harus kita persiapkan? Baiklah guys, kalau kita mau ikut beasiswa, biasanya itu ada syarat-syaratnya. Dan umumnya setiap kali Mimin terkhususnya ikut beasiswa, itu ya hampir sama lah persyaratannya. Jadi Mimin akan berikan sebuah tips dan trik lah, apa yang harus kalian persiapkan dari mulai sekarang. Jadi syarat yang harus kalian persiapkan itu adalah yang pertama, IPK minimal 3. Ya seperti itulah. Setiap kali Mimin ikut daftar beasiswa, pasti
pihak dari pemberi beasiswa akan meminta IPK minimal 3. Ya kalian jangan sampailah mendekati 3, karena lawan-lawan kalian pasti tentunya banyak, dan mungkin saja kawan-kawan kalian memiliki IPK dari kalian. So jadi kalian harus berusaha lah, jangan cuma 3,1 nih, kalau bisa 3,4 ya, kalau bisa 3,5 ke atas lah, seperti itu. Mulai kapan? Mulai dari maba. Kalian harus persiapkan dari mulai mahasiswa baru. Di semester 1 kalian harus genjot IPK kalian. Oke, yang kedua, biasanya ada beasiswa yang menanyakan prestasi. Jadi kalian harus mempersiapkan sejak dari mahasiswa baru mengenai track record kalian. Ya mulai itu prestasi akademik bisa, ada prestasi non akademik juga bisa. Ya bisa bersifat regional maupun nasional, seperti itu. Lanjut, syarat yang kedua, work limit yang harus kalian perhatikan untuk organisasi. Biasanya dalam mengikuti beasiswa ada pemberi beasiswa yang menanyakan apa organisasi kalian yang pernah diikuti atau yang sedang diikuti. Nah disinilah yang Mimin harus tekankan. Kalian kalau bisa semenjak dari masa baru itu aktiflah di kampus, jangan jadi kaum rebahan, jadi kupu-kupu. Jadi kalau bisa kalian itu mengikutilah kegiatan-kegiatan yang di kampus. Ya kalau Mimin dulu mengikuti organisasi keilmiahan, perjuangan, dan ada juga keorganisasian, keprofesian, seperti itu teman-teman. Dan biasanya ya ada beberapa beasiswa yang semacam memberikan mengetes para beasiswanya untuk menulis esai. Nah disinilah kepandaian kalian teruji, bagaimana kalian menjabarkan dan menerangkan siapa diri kalian. Dan Mimin harapkan kalian itu bisa bagaimana meyakinkan para pembaca, para pembeli beasiswa tersebut bahwa kalian adalah orang yang benar-benar terpilih dan memang benar-benar semacam apa ya? Ya memang pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut, seperti itu. Dan biasanya setelah kan itu kan beasiswa itu beberapa tahap, biasanya ada tahap administrasi, ada tahap kalau ada 2 tahap, ada tahap administrasi dan kedua ada tahap wawancara. Nah disinilah tes terakhir untuk menentukan bagaimana kalian terima atau tidak terima di tes wawancara. Nah disinilah kalian diuji bagaimana kalian bisa berbicara dengan baik dan benar. Jadi kalian harus persiapkanlah bagaimana berbicara berbicara dengan orang yang ya lebih tua, dan bagaimana kalian meyakinkan tentang diri kalian menggunakan speaking kalian. Oke, sampai di sini mungkin kalian bertanya-tanya kapan saya harus mulai. Tentu ini dimulai dari kalian maba, mahasiswa baru. Namun bagi teman-teman yang ya udah semester 3 ya bisalah diperbaiki di semester berikutnya, seperti itu. Karena biasanya minimal mendaftar beasiswa itu adalah mahasiswa semester 2 atau yang telah menyelesaikan studinya di semester 1. Jadi mungkin itu saja guys yang bisa Mimin jelaskan dari bagaimana tips dan trik kalian untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ya mulai dari IPK, prestasi, organisasi, pandai menulis esai tentunya, dan pandai berbicara. Jadi kalian bisa persiapkan mulai dari sekarang. Apa sih untungnya mendapatkan beasiswa? Nah itu mungkin kan berpikir oh beasiswa ini hanya buat untuk orang yang kurang mampu. Tidak guys, jadi beasiswa ini ya tadi Mimin ada jabarkan lah, ada beasiswa yang berprestasi. Tentunya kalian kalau mendapatkan beasiswa yang berprestasi pasti nambah ini kan, nambah suatu kebanggaan. Jadi apa untungnya? Yang pertama tentunya kalian dapat uang tambahan dan pembinaan. Yang kedua ya menjadi suatu kebanggaan lah, apalagi kalian. Jadi guys, orang yang mendapatkan beasiswa itu tidak semua orang
Jadi kalian bisa merasa menjadi suatu kebanggaan lah bagi kalian karena kalian bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dan ketiga, memacu kita untuk lebih baik lagi karena biasanya pihak pemberi beasiswa itu akan memberikan suatu aturan untuk para beasiswanya. Apabila misalnya IP-nya di bawah 3 atau bagaimana, itu akan di-cut, akan semacam dipotong lah beasiswanya, tidak diperpanjang lagi. Jadi seperti itu. Jadi itu kan memberikan sebuah kita ya ledakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan pertanyaan terakhir, Min, apakah tips ini dijamin lulus? Insya Allah guys. Yang pastinya kalian harus berusaha semaksimal mungkin, karena tadi kan memang udah bercerita, memang udah mendaftar 4 kali gagal, dan yang kelima alhamdulillah baru keterima. So mungkin itulah tips dari Mimin, semoga bermanfaat karena dengan niat dan usaha kita insya Allah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. So semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.